Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini umat Islam sedang memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Quran, surat Isra ayat 1, Allah SWT menjelaskan secara ringkas tentang perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Cerita Isra ini dalam sejarah Islam dianggap sebagai peristiwa besar. Dari sisi peristiwa, Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian. Ini merupakan hiburan spiritual kepada Nabi setelah orang-orang yang dianggap berjasa melindunginya dan membantu perjuangannya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Talib, meninggal dunia. Cuma saja cerita Isra ini di kalangan umat Islam di Indonesia ada orang-orang yang mencoba menungganginya untuk tujuan-tujuan duniawi. Yang kita anggap satu paket dalam hal ini adalah yang pertama kelompok Balawi, yang kedua ikut di sana itu yaitu Yusuf Mansur. Kelompok Habib-Habib yang menyebut dirinya dari Ba'alwi ini itu telah mengarang dan menyampaikan cerita-cerita Isra dengan cerita palsu. Cerita palsu itu begini. Dia mengatakan seorang Habib itu bisa Isra atau Mi'raj ke langit itu, Mi'raj maksudnya Mi'raj ke langit itu 7 kali dalam satu hari, dalam semalam. Di 7 kali Mi'raj semalam. Dan itu berapa malam dia bisa Mi'raj itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad saja sepanjang hidupnya dia hanya Mi'raj itu sekali seumur hidupnya. Ini ada orang mengaku keturunannya itu berkali-kali di dalam satu malam. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Tolong ya di Romli baca kitab ini. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Dan yang lebih hebat lagi, itu Yusuf Mansur, dia mengatakan bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau Nabi diperjalankan di Sidratul Muntaha itu, di sana dia mendapat perintah kewajiban melaksanakan sholat. Nah Yusuf Mansur, ini manusia culun ini, dia mengatakan bisa langsung berbicara sama Tuhan gitu. Jadi kalau Nabi tidak bisa bersaut-sautan, kalau Yusuf Mansur bisa. Kalau Habib tadi itu bisa 7 kali dalam semalam, Yusuf Mansur lebih lagi. Dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Ini kan sesuatu cerita-cerita yang kita anggap ini cerita gila. Gitu. Misalnya Yusuf Mansur, tema yang bicara sama Tuhan itu tema apa? Tema duit.
Nggak ada cerita yang lebih dari itu kecuali urusan duit. Misalnya dia bilang, Cup. Begitu Tuhan memanggil dia. Tahu nggak kenapa nggak diundang lagi? Tahu ya Allah. Kenapa Cup? Itu karena YouTuber banyak memfitnah. Fitnah katanya nih. Terus sekarang kamu mau apa Cup? Mau duit ya Allah. Untuk apa duit Cup? Untuk bangun resort. Jumlahnya berapa? Anda butuh 150 triliun ya Allah. Terus Allah dialog sama saya, jadi nggak apa-apa nih so, 350 miliar kagak masuk. Jadi nggak apa-apa ya Allah. Kamu nggak menyangka 350 miliar itu batal karena si Anu bikin YouTube, si Anu bikin YouTube, si Anu bikin pengakuan ini, si Anu bikin... Enggak ya Allah. Udah tahu kamu sekarang, siapa yang membatalkan? Tahu ya Allah. Siapa? Engkau ya Allah. Baik. Kalau gitu kita mulai ya, bikin the new journey. Ini kan cerita apa ini ya? Tetapi ternyata di tingkat bawah masih ada orang percaya. Dan inilah nanti dari cerita-cerita seperti ini bisa diakumulasi dalam bentuk duit. Yang hebat melakukan itu tuh adalah Yusuf Mansur. Kalau Habib tadi itu mungkin cerita duitnya tidak transparan gitu. Ada cerita gelombang keduanya. Kalau Yusuf Mansur langsung ke inti persoalan bagaimana mendapatkan duit. Itu aja dia. Nah, dari duit itu seperti yang kita lihat, Yusuf Mansur ini ingin terus-menerus mengembangkan dan memperkuat kerajaan bisnisnya. Salah satu label dari kerajaan bisnisnya itu adalah memperbanyak warung steak and shake-nya. Itu aja. Jadi kalau Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj menerima perintah sholat, ya kan? Kemudian ada cerita-cerita pengantar atau sisipan di dalam perjalanan beliau. Seperti yang disebut dalam berbagai kitab tarikh. Tapi turunnya itu misinya satu cuman itu. Bagaimana sholat 5 waktu diwajibkan sejak saat itu. Tapi kalau Habib tadi itu juga hebat-hebat dia. Dia bisa 7 kali dalam semalam. Gitu. Dan ketika ditanyakan kepada seorang kiai atau buya di daerah Cirebon sana, bagaimana Buya? Oh nggak sanggup dia menjawab. Atau gimana Pak Kiai? Anda nggak sanggup. Bukan dia nggak sanggup jawab, itu mungkin maksudnya di dalam sholat. Sholat itu kan mi'rajul mu'min, dia selewengkan. Padahal Habib ini jelas-jelas mengatakan dia mi'raj ke langit 7 kali dalam semalam. Inilah salah satu nestapa keberagamaan kita, di mana cerita-cerita agama itu diselewengkan, ditunggangi, dijual, lalu dijadikan duit. Yang paling hebat menjualnya itu namanya Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Jadi kalau kita lihat cerita dalam Isra Mi'raj dari tahun ke tahun itu, tidak lain daripada cerita bagaimana mengumpulkan duit. Lalu orang-orang di desa-desa atau yang terpisah dari arus informasi Islam utama gitu, itu percaya. Inilah yang dilihat diceritakan oleh kawan-kawan itu, banyak ibu-ibu karena ingin mendapat berkah, karena doa langsung ke langit nih. Itu dia bisa mengeluarkan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak. Yusuf Mansur pulang bisa membawa uang miliaran. Oh hebat sekali. Padahal kalau kita ukur nilai ceritanya itu dengan timbangan fikih yang benar. Atau cerita logika yang benar. Itu nggak ada yang masuk akal. Dan Yusuf Mansur nggak akan berani. Referensi di mana Pak Yusuf Mansur? Oh dia nggak berani cerita referensi. ANT jangan tanya referensi. Aneh referensi. Paling bilang begitu. Nggak usah tanya referensi. Aneh ini sudah referensi Islam. Gitu kan? Itulah cara dia merusak Islam. Gitu. Nah, kita harus menjelaskan di sini upaya-upaya seperti ini nih adalah cerita-cerita kurafat. Kenapa Yusuf Mansur dengan Habib yang dituding orang Habib sesat ini? Itu kita samakan karena mereka bertemu di dalam instrumen yang sama. Sama-sama menyebarkan cerita kurafat, sama-sama menyebarkan cerita palsu, yang tujuannya tidak ada lain kecuali tujuan duniawi. Tujuan duniawi itu apa? Ya duit.
Di Yusuf Mansur agama itu dijual untuk mendapatkan duit. Dari duit nanti, ya dia sebenarnya nggak percaya juga dengan cerita-cerita doanya itu. Kalau emang percaya dia ulang-ulang dong itu terus. Enggak, dia nggak percaya juga. Karena itu begitu dia dapat duit, dia bentuk usaha real. Kalau dia percaya dengan cerita apa ya kalau bahasa Jawa tuh, ndobos gitu. Cerita ndobosnya itu ya di mana-mana cerita itu dong dia, tapi dia juga nggak percaya. Karena itu dia beli tanah dari uang ini. Kemudian dia bangun nanti kalau pertentangan masyarakatnya akan dahsyat, dia akan bilang nih di sini akan dibangun pondok pesantren, rumah tahfiz. Tapi kalau nggak ada cerita lagi ya dia bangun pusat bisnis. Dia bangun warung steak and shake, itu biasa dilakukannya gitu. Dan orang siapa pula mau protes ya. Kan jumlah uangnya tadi kan misalnya ada 1.000 orang, siapa mau protes. Tapi kan penampilan itu niat awalnya itu kan mereka mau bersedekah tadinya itu. Inilah salah satu contoh di dalam Isra Mi'raj ini, Yusuf Mansur dan orang-orang sepertinya itu menggunakan momen Isra Mi'raj dengan cerita-cerita palsu dan cerita omong kosong. Gitu. Sehingga menjauhkan orang dari inti semangat Islam. Islamnya orang nggak dapat. Yang dapat apa? Duitnya bisa ludes, bisa amblas. Hidayah Islam mereka nggak tahu. Yang dapat apa? Yusuf Mansur pulang membawa duit yang sangat banyak. Lalu dari situlah dia itu terus-menerus bisa gitu ya. Membangun warung steak terus-menerus tidak berhenti. Kenapa? Karena di tingkat desa atau di masyarakat yang baru mengenal hidayah Islam itu masih mempercayainya dan masih mendengar omongannya sehingga duitnya masih dapat sama dia gitu. Tapi kalau dari segi hitungan bisnis ya tidak mungkin lah dia bisa begitu terus-menerus. Tapi pada saat yang sama itu ada mantan karyawannya di Paytrend minta gaji karena lama-lama nggak dibayar, dia nggak peduli, lo mampus lo nggak akan gue gaji, nggak akan dibayar. Mengadu orang ke pengadilan dia juga nggak mau patuh gitu. Itulah Yusuf Mansur yang menunggangi cerita Isra Mi'raj ini untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Dan dalam pusaran itu ada kelompok Habib-Habib, ya kan, yang juga tidak mau kalah dari cerita Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.